Assalamualaikum Pak Jen, mohon izin pagi ini saya akan melakukan wawancara tentang praktek pengambilan keputusan. Adapun beberapa pertanyaan Pak yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi kasus atau dilema etika ini adalah merupakan sebuah keputusan yang harus diambil, yang mana dalam pengambilan keputusan tersebut dirasa sama-sama benar, sama-sama baik, maka kita harus memusyawarahkan kepada semua warga sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan atas aturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, sudah saya sampaikan di awal bahwa keputusan apapun itu harus diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, kasusnya karena ini adalah etika moral, maka saya selalu mengedepankan musyawarah kepada seluruh warga sekolah untuk bermusyawarah mengambil keputusan yang terbaik yang dapat diterima oleh seluruh warga sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yaitu saya akan turun langsung mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian mencari fakta-fakta informasi yang betul yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tadi saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan, berusaha mencari keputusan yang terbaik. Saat ini adalah etika moral, dan mudah-mudahan apa yang kita putuskan itu dapat kita terima bersama. Untuk pertanyaan yang keempat ya Pak ya, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Supaya efektif, itu setiap muncul permasalahan yang ada itu harus segera kita cari solusi supaya masalah-masalah itu tidak berlarut-larut dan menjadi beban permasalahan tersebut. Dan mengedepankan sekali lagi adalah musyawarah. Pertanyaan yang kelima ya Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang menjadi tantangan bagi saya apabila keputusan yang kita ambil itu tidak bisa diterima oleh semua pihak, maka itu adalah menjadi tantangan tersendiri bagi saya, terutama sebagai kepala sekolah, untuk berusaha selanjutnya bisa mengambil keputusan-keputusan yang betul-betul bisa diterima oleh semua warga sekolah. Untuk pertanyaan yang keenam ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah ini? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa Bapak? Oh ya, jadi kalau ditanya jadwal itu tidak ada ya, karena masalah-masalah terutama dilema etika ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Pokoknya begini, kalau ada masalah dilema etika seperti itu ya kita segera selesaikan, kita segera mencari keputusan yang terbaik dengan jalan musyawarah dulu. Supaya tidak terlarut. Kemudian pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini Pak?
Ya, faktor yang cukup membantu di sekolah saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini adalah alhamdulillah di sekolah ini ada beberapa guru senior yang lebih senior dari saya. Biasanya saya di dalam mengambil keputusan dilema etika seperti itu biasanya selalu berkonsultasi pada yang senior terlebih dahulu, mendengarkan terlebih dahulu pendapat-pendapat dari para senior saya untuk bisa membantu saya dalam mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Ya, jadi permasalahan itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Jadi jangan hindari masalah, tapi masalah itu harus kita selesaikan. Karena apa? Karena dengan permasalahan tersebutlah yang akan menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya, terutama dalam mengambil sikap, mengambil keputusan yang baik bagi kita. Nah, tersebut Pak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.